Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini, pada saat sapa pagi, saya akan menjelaskan hasil kultur booster yang dilaksanakan pada akhir bulan lalu yang belum sempat saya sampaikan. Judul dari kultur booster kemarin adalah Work Meaningfulness atau memahami kebermaknaan kerja. Bahwa saat ini terjadi perubahan paradigma dunia kerja. Kalau dulu kita dituntut untuk efisiensi dan produktivitas, maka sekarang fokus dunia kerja itu bergeser menjadi kesejahteraan dan kebermaknaan kerja atau apa tadi? Work meaningfulness. Jadi karyawan tidak hanya mencari penghasilan, tapi juga tujuan, alasan mengapa pekerjaan mereka penting dan berdampak. Bapak Ibu yang saya cintai, rekan-rekan, bahwa realitas dunia kerja saat ini berdasarkan penelitian bahwa terjadi krisis makna kerja yang mencerminkan keterikatan emosional karyawan terhadap pekerjaannya yang berimplikasi langsung terhadap produktivitas, inovasi, dan kesejahteraan psikologis. Berbagai riset global menunjukkan bahwa dari 100 orang karyawan, hanya 23 orang yang benar-benar terlibat secara emosional dalam pekerjaan. Kemudian yang 59% menjalankan tugas tapi tanpa keterlibatan emosional. Dan sisanya 18% merasa tidak memiliki hubungan bermakna dengan pekerjaannya. Artinya ketika kita ada 10 orang, maka yang betul-betul melibatkan emosional, merasa memiliki tanggung jawab sebagai itu hanya 2 orang. Yang 6 orang itu bekerja tapi tanpa pokoknya mah kewajiban laksanakan gitu. Dan sisanya yang 2 orang itu sama sekali kepaksa we mah sieun kududungan tamat yang 3 we itu kondisi berdasarkan hasil survei. Nah, itu kita bisa melihat posisi kita ada di mana. Apakah kita termasuk yang 2 orang yang betul-betul merasa mencintai pekerjaan ini, atau hanya menjadi 6 orang yang bekerja hanya sebagai tugas, atau bahkan hanya sebagai 2 orang yang kepaksa gawe gitu. Itu bisa kita rasakan oleh diri masing-masing. Kemudian bahwa pengertian dari kesimpulan dari kerja adalah kombinasi dari pengalaman internal dan lingkungan sosial yang mendukung individu. Artinya ketika semakin lingkungan tidak mendukung, maka akan semakin bertambah orang-orang yang hanya bekerja terpaksa karena butuh, tidak ada keterikatan sosial dengan perusahaan sama sekali. Nah, kemudian pada akhir dari penjelasan ini bahwa kemarin sudah saya share ya, yang di ujung mengenai bekerja dengan makna adalah bentuk tertinggi dari kesejahteraan. Kemarin udah sampaikan ya di grup bahwa sekarang itu bukan lagi terikat berapa penghasilan, berapa pendapatan, tapi untuk memenuhi keluarga, tapi yang menjadi kesejahteraan kita adalah bekerja dengan makna. Itu adalah bentuk tertinggi dari kesejahteraan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa masuk ke dalam 2 orang dari 10 orang yang melakukan pekerjaan dengan rasa penuh cinta, tanggung jawab terhadap pekerjaan kita masing-masing, atau minimal kita masuk ke yang 6 orang tadi yang bekerja hanya untuk melaksanakan kewajiban kita. Jangan masuk ke yang 2 orang bekerja hanya
dengan penuh keterpaksaan. Itu mungkin sepintas mengenai apa yang saya sampaikan, yang judulnya tadi apa tadi, lupa saya. Work meaningfulness, memahami kebermaknaan bekerja. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan dapat bekerja dengan penuh rasa, penuh jiwa, sehingga rasa bekerja penuh makna sebagai bentuk kesejahteraan tertinggi dapat bisa kita laksanakan dan kita capai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.